Dia bilang yang pertama, nanti kamu bakal mendapatkan rumah kontrakan yang punya pohon duren, punya pohon rambutan, punya kolam ikan, punya semuanya di situ, ada mangga, ada buah-buahan, dan sangat besar sekali tanaman itu. Kemudian rumah itu kau jadikanlah seperti rumahmu sendiri. Pada suatu hari nanti kamu akan diberi Allah rumah. Itu benar-benar terjadi, Bapak Ibu. Sebenarnya luar biasa. Istiqamah adalah doa. Kenapa? Padahal saya tidak pernah ketemu Pak Haji. Saya dengarkan dulu testimoni saya. Sebenarnya saya datang ke sini bukan untuk testimoni. Saya datang ke sini mau belajar bagaimana menjadi orang kaya. Ternyata saya itu sudah kaya, Ibu. Tepuk tangan semuanya. Saya punya keyakinan tingkat dewa, Ibu. Saya yakin Allah akan mempertemukan saya dengan Pak Haji. Dan saya tidak pernah jadi Pak Haji. Saya tidak pernah protes apa-apa. Saya tidak pernah sama sekali berhayal seperti apa. Yang saya tahu bahwa Tuhan akan mempertemukan saya dengan orang yang benar-benar memberikan petunjuk untuk saya. Benar Pak, Bu? Saya kesini tidak punya bekal apa-apa. Saya sudah bilang, saya punya keyakinan tingkat tinggi. Saya harus bertemu Pak Haji. Saya harus menjadi orang kaya, Ibu. Karena saya orang yang memang tidak punya mama, tidak punya keluarga. Suami pun sudah diambil. Tidak punya rumah. Subhanahu wa ta'ala. Tidak punya rumah. Tidak ada. Hanya punya alat tidak kelamin. punya gaji, Ibu. Hanya punya alat kelamin. Dan punya nenek. Ya. Tidak punya rumah. Tidak punya tapi punya nenek dan alat kelamin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bu Maisa. Saya guru SMP Negeri 20 Singkawang. Ini adalah siswa saya 20 tahun yang lalu. Ini satu-satunya siswa saya yang saya bawa bersama saya. Dan saya anggap bahwa dia ini adalah anak saya. Oke, baiklah, kita dengarkan dulu testimoni saya. Sebenarnya saya datang ke sini bukan untuk testimoni. Saya datang ke sini mau belajar bagaimana menjadi orang kaya. Ternyata saya itu sudah kaya, Ibu. Tepuk tangan semuanya. Hanya dengan berbekal. Saya pasti ketemu Pak Haji. Pasti. Benar-benar ketemu, Ibu. Bapak, padahal Ibu, Bapak mau tahu, saya datang ke sini berbekalkan uang dengan ngutang, Ibu. Cari hutangan. Tidak ada mau nanti pulangnya bagaimana, tidak ada sama sekali. Dan saya tidak pernah memikirkan bahwa saya kemana, pas tidak ada. Dan hari ini pertama sekali saya menginjakan kaki dari Pontianak ke Jakarta sampai dengan ke Bogor dan ke RDI, belum pernah sama sekali bermimpi. Dan saya belum pernah sama sekali datang ke Jakarta. Saya punya keyakinan tingkat dewa, Ibu. Saya yakin Allah akan mempertemukan saya dengan Pak Haji. Dan saya tidak pernah jadi Pak Haji. Saya tidak pernah protes apa-apa. Saya tidak pernah sama sekali berhayal seperti apa. Yang saya tahu bahwa Tuhan akan mempertemukan saya dengan orang yang benar-benar memberikan petunjuk untuk saya. Benar Pak, Bu? Saya kesini tidak punya bekal apa-apa. Saya sudah bilang, saya punya keyakinan tingkat tinggi. Saya harus bertemu Pak Haji. Saya harus menjadi orang kaya, Ibu. Karena saya orang yang memang tidak punya mama, tidak punya keluarga. Suami pun sudah diambil. Tidak punya rumah. Subhanahu wa ta'ala. Tidak punya rumah. Tidak ada. Hanya punya alat tidak kelamin. punya gaji, Ibu. Hanya punya alat kelamin. Dan punya nenek. Ya. Tidak punya rumah. Tidak punya tapi punya nenek dan alat kelamin. Ya. Itu dulu. Alhamdulillah. Ibu, Bapak mau tahu, tidak ada kan guru punya gaji hanya seperti Ibu sudah tahu kan hidup saya?
Sudah pernah lihat atau nonton? Bapak Ibu mau tahu sampai dengan hari ini saya hanya punya gaji 143.000 satu bulan. Demi Allah Ibu, sampai dengan hari ini saya punya anak yang kedua, satu kelas 9 dan satu kelas 6 SD. Kenapa sampai dengan hari ini saya masih bisa makan? Saya masih bisa punya rumah kontrakan. Dan pada hari ini juga saya sudah punya rumah meskipun baru dibangun. Betul dong. Kalau alat kelamin udah lama ya, punya alat kelamin udah lama. Ya, itu hasilnya ngempit ATM dengan buku rekening. Di alat kelamin. Di alat kelamin. Ya, itu hasilnya. Modal dari Allah. Modal awalnya itu. Dan pertama sekali saya ketemu sama Pak Haji di YouTube, anak saya yang mana, Mama kok seperti ini, apa ini Mama? Saya lihat, oh seperti itu. Langsung saya buka YouTube. Di YouTube itu Pak Haji mengatakan, dia bilang yang pertama, nanti kamu bakal mendapatkan rumah kontrakan yang punya pohon duren, punya pohon rambutan, punya kolam ikan, punya semuanya di situ, ada mangga, ada buah-buahan, dan sangat besar sekali tanahmu itu. Kemudian rumah itu kau jadikanlah seperti rumahmu sendiri. Pada suatu hari nanti kamu akan diberi Allah rumah. Itu benar-benar terjadi Bapak Ibu. Seorang dong luar biasa. Istiqamah adalah doa. Kenapa? Padahal saya tidak pernah ketemu Pak Haji, saya tidak pernah dapat Pak Haji, sama sekali tidak pernah, dan saya tidak pernah protes. Saya jalani semuanya. Saya tidak punya target. Tidak ada 99 hari, tidak ada 9 hari, tidak ada semua itu. Tapi saya jalani Bapak Ibu. Kang Nur, suruh maju tuh yang di belakang, biar maju ke depan. Saya bilang seperti ini, saya harus bisa. Ada sering Allah Subhanahu wa taala, saya bisa, harus bisa. Ya, Allah yang ngasih. Benar-benar Allah yang Bapak ngasih. Ibu maju ke depan dulu ya. Maju ke depan di belakang. Yuk maju ke depan. Biar nanti supaya. Ya silakan Ibu Bapak. Silakan maju ke depan. Bapak Ibu ke depan. Ibu-ibu ke depan. Biar dengar semuanya bahwa orang yang tidak punya seperti saya bisa menjadi orang yang punya, bahkan sudah kaya menurut saya. Nyimak dulu ya Bapak, saya bercerita apa adanya, memang itulah yang terjadi. Ayo, maju. Selanjutnya, kalau untuk sebuah rumah kontrakan, saya cukup puas Bapak Ibu. Saya punya ikan, itu mungkin sekitar 1000 ekor. Ikan itu ikan nila yang warnanya seperti ikan koi, besar-besar ibu-ibu. Kemudian selanjutnya, saya bahagia sekali dengan kontrakan saya itu karena saya udah dibayarkan oleh pohon durian. Anehnya Bapak Ibu, kalau di Singkawang itu pohon durian, buah durian itu murah Bapak Ibu, bisa 5.000 juga ada satu. Tapi anehnya untuk durian yang tempat saya ngontrak itu, waktu itu Bapak Ibu harganya sangat tinggi. Dia membuat di saat pohon durian orang tidak berbuah. Langka pohon durian saya itu 3 pohon. Begitu saya jual harganya paling rendah 80.000 satu Ibu Bapak. Begitu selesai saya menjual semua, udah dapat saya mungkin sebenarnya lebih dari 2,5 juta ya, karena kan kita makan dan sebagainya, suruh orang juga yang menjualnya gitu kan. Tapi hasilnya saya bisa ngontrak rumah setengah tahun yang nanti habisnya bulan Desember ini tanggal 27. Insya Allah, itu tidak insya Allah ya, saya yakin saya pasti jadi orang kaya dan saya tidak akan mengontrak rumah lagi. Saya punya uang ratusan juta sampai miliaran, itu terlampaui. Pasti. Saya yakin itu pasti karena saya merasakan itu adalah pasti. Semuanya pasti. Bayangkan, dan saya benar-benar yakin saya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengatakan amin. Yakin terkabul. Amin ya robbal alamin. Dalam waktu dekat saya akan datang ke sini lagi dan akan testimoni kembali. Amin. Saya yakin, sebab saya tidak pernah bermimpi ketemu dengan Pak Haji, hanya lihat YouTube. Tidak pernah saya jabri, tidak pernah semuanya. Hasilnya seperti itu. Satu rumah kontrakan. Ada lagi Bapak Ibu yang lebih bagus lagi. Tepuk tangan dulu. Tadi kan saya sudah cerita, kalau saya itu punya gaji hanya 143.000 per
ibu saya. Ya, saya semuanya. Iya, karena suami saya belum menikah setahun yang lalu. Jadi saya punya anak yang kedua, rumah ngontrak, uang tidak ada. Tapi saya yakin saya punya Allah. Saya punya Allah. Saya berserah kepada Allah. Saya tidak punya teman, Bapak Ibu. Orang nggak mau berteman sama saya karena saya miskin. Cuma modal 2 tete sama alat kelamin. Benar Bapak Ibu, semuanya itu nanti akan saya ceritakan kembali ya. Kalau dulu kan seperti itu, berlanjut gitu ya. Langsung, kenapa saya bisa punya rumah Bapak Ibu? Suami saya dulu nabrak orang. Kalau obat jantung itu Bu, meskipun saya punya askes ya, itu harus dibantu dengan uang lagi ya. Harganya berapa satu ini, kalau udah mukanya udah biru, badannya biru, itu ada obatnya. Yang biasa dibantu oleh askes berapa? 50% atau 30%. Jadi sisanya saya harus mencari kan. Sehingga ketika suami saya meninggal, wow, banyak sekali bukan meninggalkan dia, tapi hutang-hutang saya. Saya tidak takut Bapak Ibu, yang penting saya masih hidup. Iya, saya masih hidup. Siapa yang saya panggil? Siapa yang saya tempat saya mengadu? Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pas ketemu dengan ilmunya RDAY. Begitu. Ya, saya ketemunya dengan ilmunya RDAY. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Karena waktu itu zamannya kita masih COVID-19 ya. Saya bangunnya jam 12. Saya melakukan semua yang Pak Haji suruh. Cuma untuk ngaji saya tidak sampai 12 juz. Hanya malam ini 3 juz, malam besok 3 juz setengah. Pak Haji bilang, jangan dipaksakan kalau tidak bisa. Lakukan apa saja yang kamu mampu. Semuanya saya lakukan Bapak Ibu. Dari mandi, senyum dulu, kemudian mandi, kemudian tahajud, kemudian hajat, sampai mikirnya saya lakukan. Kemudian saya sholat, tidak tidur sampai dengan saya sholat duha. Habis itu ngorok bentar, saya ngorok ya, karena gendut dikit ya, ngorok sebentar, jam 9. Bukan karena gendut, karena alat kelamin kamu kejepit. Oh iya, mungkin. Terus saya tidur sebentar, setelah itu ke sekolah, memberikan anak-anak tugas ya, lewat Google Form ya. Saya melakukan itu, kemudian saya pulang dan sholat kembali. Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan saya? Saya itu punya utang 53 juta. 50 ya. Terus dikurang 18 berapa ya? Itu lain lagi yang di bank itu. 53 juta itu gara-gara suami saya punya mobil Xenia yang di kredit biasa ya, kredit. Terus saya dioper, dapatnya hanya 18 juta. Saya kasihkan dengan orang yang saya utangin tadi. Dia terima. Masa dia bilang saya, Ibu, sisanya kapan? Saya memandang atau melihat ke langit. Saya hanya berkata kepada Allah, semoga Allah memberikan saya rezeki. Benar Bapak Ibu, beberapa bulan setelah itu tanah saya dibeli orang dengan harga 35 juta. Sedangkan saya hutang benar-benar 35 juta. Bisa sama? Bisa sama persis 35 juta. Saya telepon orang itu, silakan datang ke rumah saya. Beliau datang ke rumah saya, begitu dia datang, saya kasihkan uang itu 35 juta. Saya sudah bahagia sekali karena beberapa hampir 1 tahun suami saya meninggal, dia tidak pernah nagih Bu, tidak pernah nagih sama sekali, tidak pernah dia bilang apa mau tidak ada. Tapi saya udah deg-degan ya karena udah banyak itu ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu, keajaiban lagi untuk saya. Beliau hanya mengambil 15 juta Ibu Bapak. Tepuk dong. Sisanya yang 20 juta itu dikasihkan saya cash. Ini Ibu, saya kasih uang 20 juta untuk Ibu dan anak yatim Ibu. Orang yang saya punya hutang 35 juta, dia ambil 15 juta. 20 juta dikasihkan ke saya. Sini Mbak, duduk sini Mbak, depan sini. Iya, depan Mas. Itu saya simpan Di sini. di dalam tabungan ya. Saya simpan di dalam tabungan. Ya. Kemudian Ya. tabungan kecil ya. Sini. Saya pergi ke bank. Mungkinkah ini bisa menjadi produk Ya. kecil? Ya. Tapi saya lihat YouTube nih, YouTube aja lagi. Ya. Kalau ngomong tuh jangan yang kecil-kecil. Jangan yang kecil-kecil. Jangan yang kecil-kecil, bilang gedung. Ya. Terus kalau mau punya mobil itu apa? Alfa. Saya Ibu saking pengennya lihat ini ya Alphanya. Saya nggak puas. Di Singkawang itu kan banyak orang Cina ya.
Sampai saya hitung loh Bu, di Singapura untuk Alphard ada berapa. Tapi nggak berani megang. Karena kan orang apanya jalan ya. Saya padanya, di mana sih rumah siapa sih yang ada Alphardnya gitu kan? Debat-debat ada saya. Kayak orang ngidam lah Bu. Bener loh. Kan mobil-mobil yang macam-macam tuh banyak ya. Tapi pengennya ngidamnya tuh Alphard loh. Hebat sekali orang udah punya apa ya nggak? Rumah aja ngontrak. Hidup sederhana sekali. Makan aja susah. Tapi saya tenang saja. Semua itu saya abaikan. Saya punya Tuhan. Orang yang suka sama saya, no problem. Yang penting saya masih hidup, saya punya Allah. Itu saja. Dan saya selalu ada kota dikit-dikit, ya gitu nih. Dikit-dikit, ya lihatnya Pak Haji. Itulah yang membuat hati saya menjadi tenang. Ya. Terus setelah itu saya ada konfirmasi. Saya pergi ke bank. Saya tanya orang bank, Pak, kalau saya, Ibu berapa tahun lagi sih pensiun gitu kan? Saya sekarang 57 tahun. 3 tahun lagi Pak. Boleh nggak sih saya minjam sampai umur 70 tahun? Dapatnya berapa? Dia bilang, Bu, administrasi ini 12 juta lebih. Tapi Ibu sampai umur 70 tahun, Ibu hanya mendapatkan uang dari top up ya, top up 8 juta sekian. Subhanallah, administrasi sudah 12 juta lebih ya. Top up-nya hanya dapat 8 juta sekian Ibu Bapak. Saya berpikir, uang 20 juta ada. Tapi itu cuma 8 juta, sedangkan saya harus 70 tahun umur saya baru bisa menikmati uang tersebut ya. Terangin dulu nih top up apa? Soal Top up itu maksudnya bank yang sudah ditutupi, kemudian sisanya segitu. Iya, hanya segitu dikitnya. Tahu kan top up bapak-bapak ibu-ibu? Iya, emang pengalaman hutang loh. Oke, sama dong kita. Tapi mulai hari ini kita tidak hutang lagi ya. Tidak hutang lagi. Kita bisa kaya. Kita punya Tuhan. Tenang saja. Ya, jangan takut. Kita ada centong. Kita ada Alat kelamin. kita ada. Jangan bilang salah. Pasti terkabul. Yes, pasti terkabul. Yes, pasti terkabul Pak Haji. Pasti harus ketemu benar. Hanya berapa jam saja ketemu Pak Haji. Pak Haji langsung nyalain kalian berdua. Heran itu segitu banyak tamu yang datang. Saya nggak nyalamin segitu banyak tamu. Saya nyalamin ini dulu. Kayak ketarik. Kayak tahu. Kayak tarik. Padahal kan saya belum kenal. Tidak kenal sama sekali Pak Haji itu. Dengan kami berdua tidak kenal sama sekali. Banyak sekali orang. Saya tuh Pak Haji langsung nyalain kita ya Nina. Tidak tahu. Iya kan, saya datang kan tamu banyak. Ini kan yang feel. Saya nggak kesini dulu langsung ke dia. Kayaknya alat kami saya ditarik. Ada akhirnya gini Pak Haji. Harus ketemu. Bapak Ibu, semuanya saya mau datang ke situ dikasih kemudahan loh. Semua kemudahan. Saya mau utang, cepet dulu dapat uang. Kata dia, Ibu berani lah pergi, mana itu duitnya. Sedangkan beli tiket aja, saya belum dibayar lagi utang. Ibu mana sih transfernya? Tenang dah kalau gitu. Padahal tidak ada sama sekali uang loh Ibu. Tidak ada. Kenapa saya bisa kuat seperti itu? Saya ada Allah dan yang akan memberi saya. Pak Haji juga udah bilang, ya, no, minta ke sana, ke atas sana. Caranya seperti ini, caranya seperti ini. Saya lakukan saja. Saya diam saja. Benar-benar saya diam. Tapi kenyataannya, saya bisa datang ke sini. Dan nanti pulangnya, Pak Haji yang mau ngasih saya uang loh Pak, Ibu. Tidak, saya baru kenal. Dia nggak minta Pak Haji nanti pulangnya. Saya nggak punya uang, nggak ngomong. Pak Haji nanti saya pulangin nggak punya ongkos, nggak ngomong. Pak Haji saya pulangin belum beli tiket belum. Saya bisa datang ketemu siapa namanya Mesia, siapa namanya Nina. Kamu dari mana? Dari Kalimantan. Ya udah nanti pulangin urusan saya ya, tiket, makan, nginap, penginapan, sampai ke rumah nanti saya yang tanggung. Dia belum ngomong. Nggak ada ngomong sama sekali. Karena apa? Dia kan manggilnya pasti. Itu punya saya. Benar loh Ibu. Saya jadi testimoni. Saya belum pernah ketemu sama sama tamu-tamu itu dulunya dekat Pak Haji. Tapi kan udah disuruh sini. Nina sini. Suhunya sini juga. Saya sampai heran. Kok Pak Haji ini seperti keluarganya saya ya gitu kan? Duduk sebelah saya kan saya jarang duduk sebelah. Jarang saya maksudnya kan perempuan
wanita kan, maksud sebelah saya sebelah, nggak mungkin kan, biasa duduk di situ tuh. Kalau kita di ruang konsultasi ya, ini enggak, saya panggil sini, kamu sini, ini gurunya di sini ya, yang lain di situ ya. Saya bilang, ini kok kayak senjata makan tua. Bapak Ibu, saya baru-baru ketemu sama Pak Haji dan kasih uang. Sekarang uangnya saya masukin di sini. Ditetek. Ini bibir saya dari tadi doer mulu, pasti ada duit saya masuk ke pentil. Dia ngomong tadi, Pak Haji bibirnya doer nggak? Ih, kenapa ya? Orang duit dari Pak Haji saya tetek taruh di pentil, Pak. Kan tadi saya bangun tidur di sini, saya lihat, Papa kenapa bibirnya doer? Pasti ada yang naruh pentil di tadi dulu. Senjata makan Tuhan. Terkabul kan Bapak Ibu? Saya minta Ibu Bapak Ibu juga akan terkabul seperti saya. Pasti terkabul. Pasti terkabul. Pasti terkabul. Dan kita akan jadi orang yang kaya raya. Saya yakin dan pasti terkabul. Jangan bilang insya Allah ya Ibu Bapak, karena kita minta kepada Allah itu tidak pakai insya Allah. Insya Allah itu bila Tuhan tidak pakai gitu. Harus. Aku harus jadi kaya, pasti kaya, pasti kaya. Nyatanya saya bilang benar. Terus ya Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi. Waktu itu saya dipanggil oleh bank. Ibu, saya mau ngomong sama Ibu. Apa? Coba kita periksa Ibu. Ibu dapat 70 juta sekian. Dari sebulan yang lalu saya hanya mendapatkan 8 juta sekian. Ibu Bapak, apa sih itu? Top up. Hasil top up. Tapi kan keajaiban, ya nggak? Ini kan? Mama kok kayak gitu sih? Apa sih mama ini gini nih? Dia kaki mama ini. Nah sakit deh. Padahal saya tuh, nah ngomong sama orang tuh. Dengan orang tua. Ibu Bapak, yang saya lakukan apalagi setelah itu, saya minum air pandan, saya makan air pandan, dan saya mandi pakai air pandan. Itu setiap hari. Saya lakukan itu. Setelah itu saya ngerok lagi. Kan ada ini kan, cobek kan. Biasanya orang Kalimantan tuh tidak suka pakai cobek. Tapi saya ada. Tengah malam kan, bisa kriuk. Mama, ini mau tidur. Mama tuh jangan, tenang deh, tenang. Kita mau minta uang banyak dari Allah. Sebelum itu saya pergi ke bank tuh. Tenang deh. Mama mau minta uang banyak dari Allah. Mama ini aneh-aneh. ATM sama buku rekening tuh diulek. Iya, biar orang kasih kita banyak uang gitu. Anak saya yang paling kecil tuh tujuan juga. Dia tuh kalau saya bangun dia bangun. Ya ada aja, Mama di sini. Tapi pada dia lihat ritual saya. Iya, benar gitu. Akhirnya alhamdulillah 70 juta sekian. Ditambah dengan tadi 20 juta. Sudah 90 juta lebih. Dan sekarang saya lagi membangun rumah. Saya tidak mau pondok tapi rumah. Itu hasil dari saya melihat YouTube Pak Haji. Pak Haji kan bilang, bersihkanlah rumah yang kamu kontrak seperti rumahmu sendiri. Sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya kamu lakukanlah. Maka nanti Allah akan memberimu rumah baru. Benar-benar terjadi Bapak Ibu. Nanti akan saya share kalau sudah jadi rumahnya ya. Kan itu, kita share lagi ke RDAY. Biar Bapak Ibu lebih kuat lagi seperti saya. Bapak Ibu, saya adalah bagi anak-anak saya adalah bapak, saya adalah ibu. Mereka hanya bergantung pada saya. Alhamdulillah berkat ridho Allah SWT dan doanya anak-anak yatim terdaya kadang baik. Walaupun saya tidak pernah hijab di sini, kadang-kadang saya tetap dikit-dikit masukkan ke tabungan Bu. Maklumlah uang segitu dikit gaya kan. Tapi kok bisa juga? Kadang seminggu saya masuk ke Bu Ain. Kadang sebulan masuknya cari janja. Kalau kita tidak punya, tidak dipaksa, tapi saya memaksakan. Misalnya nih, kita beli telur setengah kilo. Kalau di sana pakai setengah kilo ya, kalau di sini pakai biji mungkin ya. Setengah kilo itu 13.000. Uang kita kan 20.000. 7.000-nya masuk. Nanti misalnya kita beli ikan teri, satu onnya harganya 8.000. 2.000 masuk. Saya tidak pernah mentargetkan berapa karena memang saya tidak punya sebanyak itu. Saya lakukan saja, diam, lakukan aja, lakukan. Saya tidak pernah punya target 99 hari, 7 hari, 9 hari, tidak. Selalu saya lakukan dan selalu saya lakukan. Keajaiban itu benar-benar terjadi kepada saya. Banyak sekali keajaiban yang ada kepada saya. Anak saya lemah karena prematur lahirnya.
saya kuatkan dengan saya ngasihkan air kungkanya. Kemudian saya serakani. Itu sering sekali. Mereka kan tidurnya di atas ya, di serempet itu. Tapi saya suruh, kakak, adik, ayo kita tidur di bawah yuk. Ngapa nih mama disuruh tidur? Panas, mama udah tahan, mama aja. Tidak suka mama, ke mama sendiri. Jadi dia sama mama sih. Padahal malam-malam saya langsung. Saya sebut nama anak saya, pintar, soleha, dapat ranking, sukses dunia akhirat. Itu 9 kali, itu hampir setiap malam. Pakai celana dalam nggak? Iya, kalau itu pakai celana dalam. Waktu itu pakai celana dalam. Dalam itu juga pakai celana dalam di sini aja, ya. Tapi hasilnya luar biasa, Bapak Ibu. Anak saya di bidang matematika, alhamdulillah sekarang ranking terus. Dia menari, dapat Luar biasa. Terus cita-citanya mau menjadi guru matematika, tapi dia mau kuliahnya di Jepang. Semoga saya minta doakan semoga anak saya nanti benar-benar kuliahnya di Jepang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang satunya lagi Bapak Ibu, yang kecil itu yang suka usil sama saya. Itu pintar menari tapi jarang dibawa. Dia bilang sama saya, dia minta sama saya, Mama, nanti kita kan di Singkawang ini mendapatkan kota tertoleransi se-Indonesia. Nanti Pak Jokowi akan memberikan piagam penghargaan untuk Singkawang. Mama, tolong dong Dede diselangkangin. Ngapain? Mama kan kalau apa-apa Dede diselangkangin. Sekarang kami hanya dipilih 17 orang. Padahal di Singkawang itu sekolah yang favorit Bapak Ibu. Tolong dong Mama selangkangin. Dede mau ya? Iya mau. Saya mandi, saya masukkan di sini biar. Terus dia tidur, saya selangkang. Itu hampir setiap malam. Anakku pintar ini, anakku bisa diterima menjadi penari Cidayu namanya. Di sana Cina, Dayak, Melayu itu bersatu. Jadi namanya Cidayu. Benar Bapak Ibu, dia menjadi penari Cidayu yang menerima penghargaan kota tertoleransi di Singkawang. Luar biasa. Dihadirkan sama Pak Jokowi. Itu ilmu dari mana? Dari sini, dari Pak Haji Dwi Susanto. Terima kasih Pak Haji. Ya, gimana kabarnya Nenek? Oh sih. Gimana kabarnya Anak Lami? Oke, bagus, makin hebat. Dan saya tetap akan melaksanakannya. Kan nggak ada salahnya. Itu memang doa kita serta yang ritual-ritual itu memang sudah ada dari zaman dahulu. Benar Bapak Ibu, nanti ada lagi testimoni dari siswa saya lagi sama dengan saya, karena dia juga produk saya. Saya kesini membawa dia karena bagi saya dia adalah anak saya. Masih banyak yang lain lagi, mungkin saya akhirkan sampai di sini. Oh iya, Bapak Ibu, kita kan kalau yang dulu tahu ya, ada rapelan ya, ada berkala. Saya tidak merasakan bahwa berkala itu sesuatu yang ajaib, karena saya merasa kalau gaji saya cuma 3 besar gitu kan, karena saya mau ngurus berkala, masuk ini mau itu gitu kan. Terus ada teman saya yang bendahara gaji, dia bilang, Bunda, tolong siapin berkalanya, ini mau seminggu lagi selesai. Kok dari kalau Gen, saya nggak punya apa-apa, mau fotokopi aja nggak ada uang, saya bilang. Orang tua ini apa-apa nggak mau, apa-apa nggak mau katanya. Diam-diam ternyata dia yang nyiapin berkala saya. Sebulan setelah itu Bapak Ibu, datang uang di ATM saya 1 juta Ibu. Nah, yang lain cuma dapat 100.000. Kawan-kawan yang lain hanya dapat 100.000. Semua guru 100.000. Iya, yang berkala ikut saya 100.000. Saya dapat 1 juta Bapak Ibu. Di depan ATM saya sujud syukur. Orang heran kali ya, kenapa Ibu ini sujud syukur depan ATM gitu ya? Itu benar-benar terjadi. Mama sujud syukur ya. Orang tidak pernah punya 1 juta kakak, adik. Kok mama sendiri yang dapat? Oh apa Bunda? Saya juga nggak tahu udah pada 1 juta. Ini kami dapat 100-an kok. Bayangkan, Bapak Ibu, selama suami saya tidak ada satu keluarga yang mau memandang saya, apalagi datang ke rumah. Karena saya tidak peduli. Tapi sekarang saya punya tekad. Saya harus kaya. Harus. Pasti kaya. Seperti saya tidak pernah ketemu Pak Haji yang tanya saya bisa, dan saya datang ke sini dari hasil ngutang. Benar, ngutang saya tidak punya uang loh. Ini 10.000 uangnya, saya tidak ada, tapi nekat. Dia
dia dapat pinjaman, dibelikannya saya tiket ngomel-ngomel lagi, tapi saya diam aja. Saya diam-diam. Pak Haji yang mau poster itu untuk saya gratis Bapak Ibu. Hebat tidak mulainya ini. Jangan saya tanya, besok kapan mau pulang ke Kalimantan? Besok hari belum, sebelum Senin. Hari apa? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Emang di Sabtu kamu udah booster? Belum. Kamu bisa terbang? Gak bisa. Udah pulang ke Senin aja. Nanti saya kasih booster. Saya bilang gitu. Emang ada booster? Ini alat kami saya booster. Mana KTP-nya? Mana nomor HP-nya? Langsung tubuh booster, tubuh udah booster jadi dia. Coba. Dan nanti insya Allah jam habis saya tahajud malam saya pulang ke Pontianak. Ya, semoga Bonus. semua dengan testimoni-testimoni yang lainnya saya sudah tulis sampai di sini. Saya akhiri dengan bila ada kata-kata yang salah itu dari saya dan yang baik-baik hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Pulang dong, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa, sebelum Mbak Nina ngobrol sebentar, mumpung masih ingat di alat kelaminnya, yang mau nanya ke Ibu, coba. Iya, boleh. Ya. Ibu satu lagi yang obat tuh yang jahat sama ibu gimana? Oh iya. Ya jahat ya? Iya. Mana itu? Oke sih. Satu lagi. Saya waktu suami saya nabrak orang. Apa Pak? Kanit ya? Kanit lantas. Sekali lantas. Saya Bu pergi kemana-mana. Saya punya tanggungan 5 anak yatim dari sepupu suami saya yang bapak mamanya tidak ada lagi. Saya jaga. Terus anak saya 2, berarti 7. Sedangkan suami saya di ruang ICU Bapak Ibu, kalau orang jantung itu bentar-bentar gitu kan, langsung masuk ke ICU, masuk ke ICU. Dia mobil saya ditanya, jadi saya nggak bisa cari makan dari mobil itu kan. Saya sampai habis jadi saya itu gara-gara itu tadi 2-3 hari datang ke bank, 2-3 hari datang ya nggak, akhirnya nggak ada lagi. Saya sebenarnya nggak mangkel ya, begitu suami saya meninggal, ya sudahlah mungkin ini semuanya saya serahkan kepada Allah. Saya yakin, saya serahkan segalanya kepada Allah. Saya serahkan segalanya kepada Allah. Saya harus percaya semua ini adalah takdir dari Allah. Saya bilang ini semua, Pak Haji yang bilang sama saya, semuanya yang terjadi ini karena ridhonya Allah. Saya turuti aja itu. Semua ini karena ridhonya Allah. Ibu, saya bawa anak saya ke Pontianak, motor saya terpleset dan saya bilang apa? Atas ridhonya Allah. Orang yang membantu saya sampai Ibu, kok udah mulai semua jatuh aja bilang atas ridhonya Allah. Ayo, harusnya saya gimana ya? Tapi saya bilang atas ridhonya Allah. Benar Pak Haji dia bilang seperti itu. Baik jelek itu atas ridhonya Allah. Kamu seperti ini atas ridhonya Allah. Saya yang dinasihati oleh suhu saya Pak Haji. Hanya Pak Haji lah mungkin yang bisa memandang muka saya karena kemiskinan saya. Benar, karena kemiskinan saya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Belum sampai 1 bulan mungkin ya. Ada ponakan saya bilang sama saya, maksud apa? Mati. Dia bilang seperti itu. Saya terkejut, apa yang mati? Langsung dilihatkan fotonya bapak yang menganiaya saya. Meninggal, mati Ibu, benar-benar mati orang tersebut. Pak Haji pernah bilang, orang yang berguru di RDAY apabila dia dizolimi, maka orang tersebut akan mati. Benar. Jadi apa Ibu? Saya tidak akan menyebutkan namanya. Ya boleh ya, itu rahasia. Kalau meninggal disebutin namanya. Ya. Kalau mati nggak usah. Nah, oke, selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Iya, selanjutnya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus terang Bu, saya Mei ya namanya. Terus terang dengan mendengar testimoni Ibu, benar-benar saya terpacu gitu. Iya, itu baru pertama nih. Kira-kira gitu nggak ada apa. Baru pertama. Ya betul Bu. Tepuk tangan dong, baru pertama. Udah kepincut. Iya, betul banget. Apalagi ngeliat Pak Haji cara ininya menyampaikannya, Iya. terang banyak uniknya. Iya, unik benar. Iya, unik. Saya mah biasa, yang penting kalau kawin saya. Terang dan tertarik aja. Iya, iya. Jadi Bu, saya terus terang mudah-mudahan Ibu tetap istiqomah. Jangan mudah-mudahan, Iya, pasti. pasti. Dan saya pasti istiqomah. Iya, dan saya Makanya juga- semua terkabul dari Allah Ibu. Amin amin. Dan harapan saya juga kita semua yang ada di sini juga terkabul semua. Amin. Pasti tidak lagi. Pasti terkabul. Pasti terkabul. Pasti Cuma terkabul. sedikit yang ingin saya tanyakan juga ada dengan Tuhan sebenarnya ini masalah yang tadi Ibu top up. Iya. Top up. Nah itu dia apakah Ibu setelah top up itu berarti kan utang ya Bu ya? Iya. Dari 10 juta kan target juga dari 8 juta. Dari zaman awal berapa? Harusnya kan 8 juta Iya. total. Banyak. Banyak pasti banyak masuk ke
Di dalam apa? Di dalam buku, di dalam ini. Iya, jangan sampai rusak dong. Nggak bisa dong kita ngambil keluar. Ya, pakai centong. Ini sampai ngomel-ngomel sama saya. Pakai centong juga, pakai cobek. Seluruh yang disuruh Pak Haji saya lakukan, Bu. Karena saya tidak ada tempat ngadu, Bu. Saya tidak punya mama, saya tidak punya suami, saya tidak punya keluarga. Hanya punya nenek dan alat kami. Iya, memang kerjaan Allah semuanya, Pak Ibu. Tidak yakin kalau Bapak Ibu hanya mendengar saya. Nanti akan saya share. Yang jelas saya sudah punya rumah sekarang, bukan pondok. Pak Haji tidak mau kalau dengar saya bilang seperti itu. Punya gedung, punya rumah besar. Bayangkan Bapak Ibu, Pak Haji ngomong di sini, rumah kota kamu nanti punya pohon duren, punya kolam ikan, punya banyak rambutan, punya pohon mangga. Kenapa tembusnya ke saya? Saya tidak pernah ngomong apa-apa. Saya tidak pernah jatuhi Pak Haji. Pak Haji ada nggak kenal saya kok. Tapi kenal alat kaminya. Ya, tapi omongan Pak Haji. Iya tentu saja, tapi tetap nih pasti ketemu Haji, pasti ketemu Haji. Saya Jadi ibu yang yakin, saya mah nggak usah. Kenapa? Kan saya banyak pasien, banyak tamu. Iya. Satu-satu nggak mungkin. Jadi ibunya tektok aja sama saya. Jadi saya motivasi di YouTube, saya ngomong di YouTube, ibu nanti yang ngomong di rumah. Pasti saya bisa punya rumah, pasti saya bisa punya kontrakan, pasti kontrakan saya ada pohon durennya, pasti. Gitu. Karena ayatnya kan, mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Nggak ada ayatnya gini, mintalah kepadaku, semoga aku kabulkan. Nggak ada semoga. Semoga itu adanya di apotik. Semoga kasih separuh maaf. Tapi ibu melakukan ritual. Ritualnya belum dikasih tahu kan? Kasih tahu dulu coba. Ritual pertama Ibu, Apa? saya selempitkan di selangkangan. Oh. Apa tuh yang bisa bikin? ATM bersama dengan buku, gitu Bu. Iya. Yang kedua Bapak Ibu, saya cobekin. Cobek dia nggak tahu cobek apa? Cobek apa? Iya. Ibu, Sambil ngomong, sambil sebenarnya ada Bu di kamar itu apa? ATM sama buku. Tapi sudah udah pucal. kisahnya di Udah pucal. Sesuai dengan itu. Bentuk alat kelamin yang lebih mati separuh. Kalau saya udah gitu, saya yakin Allah yang ngasih, karena udah ada tempat ngadu. Saya mau ngomong sama Pak Haji juga nggak mau dengar karena banyaknya pasiennya Pak Haji, orang-orangnya Pak Haji. Tapi Pak Haji bilang di YouTube gini, lakukanlah semua. Orang Belgia aja bisa, orang Australia aja bisa, orang Malaysia aja bisa. Kenapa sih saya tidak? Itu motivasi saya. Oke, lakukan ya Ibu. Tetap berhasil, harus berhasil. Oke. Ibu jangan kalah sama tamu saya orang Malaysia, namanya Ibu Lena Darawati Huta Suhud. Dia maksain motong sapi tiap bulan 1 ekor, nilainya 150 juta. Sekarang penghasilannya Mbak Lena Darawati Huta Suhud 1 bulan penghasilannya 1 miliar. Maksa. Kalau Pak Roni penghasilannya per bulan maksa udah 18 miliar. Masa ibu enggak? Sayang kan? Haji Marco waktu datang kontrakannya cuma berapa pintu? 6 pintu. Ruko nggak punya. Tapi dia maksain sedekah 2 unit mobil, dia maksain toko materialnya seisinya toko material, bukan tanahnya ya, seisi toko material disulap sama Allah. Kontrakannya ada 21 pintu, rukonya ada 15 ruko. Kalau ini kan teman-teman kadang enggak, gue sedekahnya seikhlasnya aja boleh nggak? Boleh, tapi nanti terkabulnya seikhlasnya ya. Sedekah maksa. Kamu maksa gak pada saat ML? Pada saat sperma mau keluar ditekan nggak? Nggak mungkin sperma mau keluar copot ya mama. Nggak mungkin. Itu gue dulu karena rumah di pinggir jalan. Pada saat truk aqua lewat kan goyang. Pada saat masuk copot. Janganlah. Jadi memang harus memaksa. Haji Marco bisa kontrakannya 21, rukonya bisa punya 15. Ini dari punya kontrakan bisa punya rumah. Roni penghasilannya dari per hari 20 juta, sekarang 600 juta. Lena Darawati Huta Suhud di Malaysia, subhanallah dia maksain motong sapi. Yang namanya Mbak Palupi maksain sedekahnya per bulan 200 juta, awalnya 1 juta. Mbak Palupi itu muridnya Pak Kiai Yusuf Mansur, sekarang udah full ke RDAY. Harus bisa, karena saya lihat nih muka-mukanya bisa. Bisa. Pasti bisa.
yang bisa ibu ini meraktekin alat kelamin? Kan ibu bapak juga punya alat kelamin. Iya, semuanya punya. Kenapa ya enggak? Ini juga ada. Nenek ada? Ini yang lain ibu ada neneknya nggak? Iya, ada semua. Tapi pada gak percaya bapak-bapak coba kasih lihat dulu. Ayo nanya apa? Ayo lanjut. Ibu yang katanya take up. Top up. Kan take up. Nah, preman take up. Top up. Bayar nggak? 70 juta itu bayar nggak? Bayar apa? Ya tetap bayar ibu. Bayarnya juga tetap sama seperti yang itu. Yang 8 juta sekian itu sama. Oh, kirain nggak bayar. Itu proses dong ibu. Pak Haji, dia mintanya nggak bayar. Saya sudah minta kepada Allah. Tidak bayar, tidak nyicil, lunas. Semua uang saya lunas. Ibu, sebenarnya saya kesini bukan untuk testimoni loh. Saya mau minta dari Pak Haji, bagaimana saya bisa kaya? Tapi Pak Haji nggak mau itu dulu. Ibu, perlu proses. Tapi jangan aja saya Pak Haji. Begitu saya datang, Pak Haji nggak nanya apa-apa. Ini ya dari Kalimantan ya? Apa sih, ininya yang tergabung? Loh, padahal saya datang ke sini bukan untuk tergabung dalam hati gini ya. Kok Pak Haji nyuruh saya? Ternyata semuanya itu yang itulah motivasi kuat sekali untuk saya datang ke sini, Bapak Ibu. Padahal saya nih, kalau dipikir banyaknya utang gitu kan. Saya seorang janda ditinggal suami meninggal, itu nggak punya apa-apa, dipunyanya hutang. Tapi saya yakin ada Allah. Saya ketemunya dengan itu Pak Haji itu karena nggak bingung, nggak lulus sih sebenarnya, ya aja. Bayangkan orang dekat-dekat rumah aja nggak ada yang peduli sama saya. Saya mau sakit mau apa enggak, karena saya miskin. Ketika suami saya ada, ibu bapak maaf, bukan saya mau ini ya masalah, sebenarnya Pak Haji tidak mau saya kalau menceritakan masalah itu, tidak mau sama sekali. Masa mau Pak Haji lihat? Karena saya tidak boleh menoleh ke belakang. Saya harus mengatakan apa adanya dan keajaiban yang ada pada diri saya. Kenapa? Seorang janda dengan 2 anak yatim teraniaya ibu bapak, benar-benar teraniaya. Sekarang keluarga saya dan suami saya tidak ada yang kenal saya, tidak ada yang peduli saya. Mereka tidak mau ketemu saya. Saya yakin kalau saya menginjakkan kaki ke rumahnya, pasti mereka mengatakan saya minta. Tapi Tuhan tidak seperti itu, Bapak Ibu. Motivasi saya ketemu dengan YouTube-nya Pak Haji, karena Pak Haji bilang, mintalah maka akan kuberi apa saja yang kamu minta. Saya minta kaya, biar semua orang tahu bahwa saya bukan orang miskin. Saya punya motivasi, saya harus datang ke sini, harus bayangkan tidak punya uang. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kenapa saya bisa ke sini? Saya punya niat seperti ini. Saya minjem uang. Waktu tanggal kita yang Maulid Nabi kedua itu tanggal berapa waktu itu ya? 21 Maulid Nabi ya, itu saya ada titip rezeki sama Bu Ai 1.300.000, karena saya yakin saya tidak bisa datang ke RDAI dengan uang seperti itu. Padahal itu hasil hutang loh. Apa yang saya niatkan di sini? Saya harus datang ke RDAI. Saya harus dengan uang ini saya bisa datang ke RDAI secepatnya. Benar Bapak Ibu, saya bisa datang ke sini. Itu yang saya, padahal sampai sekarang belum dibayar, benar. Belum dibayar. Ngutang tuh 1.300.000 tuh ngutang belum dibayar. Mau berangkat ini ngutang lagi Bapak Ibu. Ya, itu keajaiban saya. Tapi Allah tahu kalau saya ngutang itu untuk kebaikan saya. Ternyata saya ketemu saudara-saudara saya yang mungkin juga seperti itu, namun beda-beda permasalahan. Kan begitu. Ya. Oke, selanjutnya siapa lagi? Sudah? Ya. Ya. Maaf mau tanya, itu lelenya tuh beli apa emang udah ada? Apa sih? Lele yang ya. Dikasih sama pemilik rumahnya? Dikasih sama keluarga. Waktu itu 5 aja dikasih. Kan saya ngomong gini, nanti punya kontrakan ada pohon duriannya, pohonnya ada. Nanti kontrakannya ada pohon mangganya, ada pohon rambutannya ada. Nanti kontrakannya ada kolam ikan, ada kolam tapi kering, maksudnya nggak ada airnya, nggak ada ikannya. Nah saudaranya kasih, atau cerita coba gimana, nerangin. Coba gue, kan sebelum dikontrakan itu, kan pasti punya tempat tinggal dong. Ya, Itu kontrak juga. Tidak sebenarnya. Atau Awalnya tidak. ikut suami apa? Sorry. Awalnya tidak. Ya. Saya menikah dengan orang Pontianak, keturunan Syarif, maaf. Tapi mungkin mereka di samping saya masih keluarga, dia kecemburuan sosialnya tinggi. Begitu saya pernah menggadaikan
SK saya ke bank untuk memberi pekerjaan untuk suami saya. Saya menjadi guru, setiap bulan dipotong gaji saya. Suami saya ada kerja, biar keluarga saya tidak mengatakan bahwa suami saya hanya makan dan tidur, menutupi aib suami. Dengan niat dunia akhirat saya tidak dipandang sebelah mata oleh keluarga sebelah saya. Itu niat pertama. Dan saya tidak pernah merendahkan suami saya meskipun kerjanya ya ala kadarnya kata orang ya. Sampai dia meninggal, alhamdulillah kami tidak pernah bertengkar. Haji, nenek loh suami saya. Nenek, Iya. tepuk tangan dong. Iya. Mana tepuk tangannya nenek? Emang bedain panggilannya Mangga ya? Iya. Kenapa? Saya sebenarnya nggak tahu Pak Haji. Nggak tahu? Karena kan belum ketemu sama itu Pak Haji. Oh iya. Itu ketemu itu pagi gimana tahu? Setelah meninggal suaminya. 1 tahun yang lalu. Iya. November ini. Oh, Jadi saya tahu. 1 tahun ya? Iya. Oh, oke. 1 tahun. Ini berarti apa ya? Angkat lagi. Iya, tahun barunya apa sih? 1 tahunnya saya ketemu itu Pak Haji. Pas saya datang ke sini dipanggil. Itu keajaiban lagi kan? Iya. Tapi sebelumnya itu saya memang suami saya dan saya tapi ala kadarnya yang namanya guru ya. Kadang dibeli orang lain, ya makanlah. Kadang tidak ya. Ibu bapak mau tahu mobil yang saya yang saya dapatkan untuk menyelesaikan suami saya bekerja itu dibakar orang loh Bapak Ibu. Dibakar orang. Sedangkan saya satu-satunya punya sertifikat rumah ya. Rumah itu mau ditarik karena hutang tadi kan mobil dibakar tidak seminggu lagi mau bulan Lebaran itu belum sempat saya asuransikan. Terbakar hangus tidak ada apa-apa. Jadi bertambahlah hutang. Nah seperti itu kejadiannya. Terus saya ngontrak lagi Pak. Dari situ ya mulai. Dari situ perjalanannya. Yang pagi itu. Iya, tapi alhamdulillah saya dengan suami saya meskipun kami tidak makan orang sebelah rumah tidak ada yang tahu. Benar-benar tidak ada yang tahu. Tetap ada rezeki dari mana-mana ada. Karena Kenapa itu? nenek. Jadi dia sebelum tahun beli rumah dia udah praktekin nenek dulu. Iya dong, bagaimana tidak kita dari suami ya enggak? Kita dari suami kalau suami meminta sesuatu tidak boleh loh tidak kita kasih. Itu dosa besar kecuali kalau kita ada halangan. Ya gitu ya. Itu saya lakukan dan saya sangat menghargai. Makanya pas dia nonton YouTube ada ilmu nenek dia tambah yakin lagi. Dan uangnya datang terus meskipun ada semutang. Ayo, siapa sih percaya dengan orang seperti saya nggak punya apa-apa mau minjamkan uang, ya kan? Iya, coba kalau kita tidak percaya silakan minjam sama orang kalau kita tidak punya, tidak akan bakalan mau orang. Nah seperti itu. Nah, praktek ilmu apa tuh yang hanya bisa kontraknya? Itu udah praktek ilmu RT aja? Belum sebenarnya. Sebelum saya sudah kontrak itu sebenarnya sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun 3 tahun Waktu ya. kontrak pohon duriannya nggak berbuah, nggak ada buahnya, pohon durian doang tapi nggak ada buah. Tapi kan dia praktekin ilmu RDAI, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Dia praktekin itu, pohonnya berbuah. Dan buahnya sangat banyak. Harganya paling mahal. Jadi kalau harga durian lagi murah, duriannya udah habis. Udah terjual Jadi habis. orang lain belum berbuah, pohonnya udah berbuah dulu. Jadi harganya orang lain jual pohon duriannya 8.000, 10.000, duriannya dia 80.000, 100.000 per 1 butir. Ya, bener ini. Ya. Bukan dong, luar biasa. Dia merhatiin bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Campurannya. Itu saya lakukan dan selalu sampai saat ini saya tidak melakukan itu, tidak melakukan. Saya kan sekarang mereka sudah sekolah ya seperti biasa, jadi kadang-kadang saya nggak bisa melakukan. Tapi sholat yang 5 waktu dengan kopiah itu selalu saya laksanakan. Ini tadinya baju kopiah bolong-bolong. Bolong-bolong dulu. Bolong-bolong sesuai dengan akad ini bolong. Kan udah kawin ya. Oh iya. Wajar kan? Nah itu saya lakukan selalu. Betul dong. Alasannya pada bolong. Tapi saya percaya tingkat tinggi meskipun saya tidak mandinya jam 00 atau itu tetap saya lakukan meskipun saya agak lambat misalnya jam 2 gitu ya. Kalau dulu Bu tidak pernah terlambat saya, duluan saya dari ayam berkokok semuanya saya lakukan. Semuanya apa yang Pak Haji suruh sampai pakai air kopokan sudah semua. Air kopokan itu tidak lagi 9 hari. Seterusnya anak saya saja saya kasih air kopokan pintar. Benar Ibu. Coba kasih tahu gimana merhatiin air kopokan. Air kopokan ya.
Berarti ibu nggak ngitung 7 hari 9 hari, pokoknya dilakukan aja tiap hari gitu ya. Langsung saya kasih. Karena kan dia Itu kalau habis ibu bikin lagi. bikin, saya minum untuk anak saya 2 saya bikin Apa apa? makan nasi juga nggak? Iya, kalau memang saya lagi masak nasi ya. Tapi kalau untuk anak saya enggak. Saya bikinin anak-anak kecil kan sukanya mie gelas itu yang kecil tuh, biar dia habis mie makannya. Saya kasih dikit aja airnya. Terus saya bikinin susu. Jadi setiap pagi mie gelas sama air susu minumin habis. Iya, kopokin dulu, habis itu dimasak. Kalau bapak dan ibu ke orang pintar, ke kiai atau ke ustadz ke orang pintar deh sama aja. Kan dikasih air doa, Ya. manjuran air kobokan. Kalau Iya. kita bikin sendiri lebih manjur. Tapi dibacain dong. Iya. Apa yang kita Itu bacanya gimana? Bacanya maunya 9 kali. Iya, 9 kali. Kan itu ngoboknya 9. Iya, 9 terus kita masuk. Apa yang maunya? Nanti kita lagi masuk. Sebutkan namanya. Bu, ini kan pertanyaannya kritis. Coba itu telanjang kobok. Coba tolong praktekin tuh, biar kelas aja biar gampang. Di sini ada laki-laki mau. Ya. Jalan ini kusir pakai daster semua nih peserta. Gini lah ya, dimasukin. Terus masukkan nanti sama siapa? Ya itu berapa kali gininya nanti? Masukin aja. Iya. Lagi itu. Ya. Atas doa Allah Subhanahu wa taala dan karunia doa-doa anak itu kena apa? Anakku pintar, anakku berhasil jadi anak yang soleha, anakku sukses dunia akhirat. Nanti gitu lagi atas namanya siapa gitu. Kalau berdoa sebutkan dua-duanya dengan bintinya. Komplit ya, Mas? Ya, Binti itu alamat email, Itu kan alamat binti. kita. Nggak Alamat. bisa tidak. Kalau kita nggak nyambung ya. Itu kalau saya udah kebiasaan ya. Ya. Udah kebiasaan ya. Itu cepet saya. Udah kebiasaan itu. Iya, anak saya ada yang kecil saya. Ih, mama ini kok dikasih itu binti sayang. Ya, sayang. Biar ketemu Pak Jokowi. Ketemu ikut sama Bu Semi itu bapak wali kota saya itu sudah seperti anak sendiri dia. Padahal kan ya itu ya banyak itu kan, bayangkan dari berapa SD di Singkawang itu anak saya dipilih hanya 17 orang. Luar biasa. Tepuk tangan dong, luar biasa. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.